Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya, dimanapun Anda berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan tentunya kesehatan. Sehingga dengan rezeki banyak dan sehat, kita semua bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Jumpa lagi dengan Dika Sumuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini materi saya tentang pelayanan prima. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita yang bekerja di hotel maupun di mana hal pekerjaan. Tentunya pelayanan prima ini sangat penting. Pelayanan prima, yuk kita simak penjelasan saya. Namun bagi siapa saja yang baru kenal atau baru ngeklik channel Andika Sumuri, tolong bantu like, subscribe, juga share-nya, supaya Andika Sumuri selalu untuk membuat konten-konten yang lainnya. Semoga bermanfaat. Yuk. Kasih pelayanan prima. Pelayanan prima adalah upaya suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan atau kepada tamunya. Dengan kata lain bahwa pelayanan prima itu adalah suatu pelayan yang sudah memenuhi standar perusahaan. Ya, karena standar perusahaan itu berbeda-beda. Hotel ada yang bintang 5, ada bintang 4, bintang 3, bintang 1, non bintang, dan lain-lain. Kemudian dimanapun Anda berada bekerja juga sama, tingkat apa sih kita itu bekerja. Nah, pelayanan ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar supaya tamu-tamu kita itu adalah bisa betah, bisa selalu membeli apa yang kita jual. Lah, kita sebagai YouTuber ini sebenarnya kan jualan juga. Nah, kita jualan nilai ya. Bagaimana kita merajakan tamu kita, pasti juga dibalikkan. Kalau kita selalu merajakan orang, kita tentunya insya Allah juga akan dirajakan oleh orang. Karena kita itu sebenarnya dimanapun berada itu kita itu saling memerlukan, ya. Tujuan pelayanan prima itu adalah satu, itu kita perusahaan ingin memberikan pelayanan terbaik kepada tamunya, ya, dengan harapan tamu itu akan kembali lagi. Jikalau tamu kita sudah kita layani sesuai dengan standarnya dengan prima, itu dinamakan biasanya pelayanan prima itu kalau di hotel-hotel excellent service sebenarnya. Yang kedua, pelayanan prima itu membantu tamu untuk menentukan pilihan ya atas layanan yang kita berikan. Jadi kalau kita sudah memberikan layanan prima, itu biasanya bertimbang, wah ini saja yang kita ambil, hotelnya atau apapun itu setelah kita beri layanan. Kalau belum, kita belum tahu. Ketiga, memberikan atau menghindari keluhan pelanggan atau komplain lah gitu. Jadi pelayanan prima itu menghindari supaya pelanggan itu tidak komplain atau tidak mengeluh, gitu. Jadi kalau semua beres, otomatis tamu kita atau pelanggan kita akan kembali lagi. Yang keempat adalah membuat tamu itu trust atau percaya, loyal terhadap kita atau terhadap perusahaan kita. Nah, kita juga bisa kalau kita itu contohnya kita juga berteman itu sedunia di mana, jadi trust kepada teman kita, wah si Mbak Arsi atau Mbak Sri atau Bunda Farida itu kalau ini selalu memperhatikan channel saya loh, otomatis saya sendiri juga memberi perhatian kepada ini. Oh, itu Mbak Stianingsih kalau nonton selalu full durasi, tapi ini cuma setengah. Nah, itu dengan cara itu kita memperhatikan atau diperhatikan orang lain, sehingga kita juga tentunya akan penuh memperhatikan orang. Nah, itu contohnya tamu yang tidak bertatapan langsung kepada kita, tapi kita sudah seolah-olah kita itu sudah kayak bertatapan langsung. Ada 6 unsur sebenarnya dalam pelayanan prima, itu dikenal dengan 6A ya.
6A itu unsurnya. Yang pertama adalah attitude. Attitude adalah sikap. Bagaimana sih dalam kita melayani tamu kita bersikap dengan baik. Karena kalau sikap kita itu baik, tentunya tamu juga akan merasa puas. Nah, bagaimana cara membuat sikap yang baik adalah dengan 5S, yaitu senyum, sapa, sopan, santun ya. Itu 5S itu tentunya membuat tamu itu percaya dengan kita dan senang. Yang kedua adalah attention. Attention itu perhatikan. Jadi kita sebagai petugas hotel atau siapa saja yang mempunyai tamu itu attention memperhatikan kebutuhan para pelanggan itu. Jadi kita pelanggan itu perlu apa kita perhatikan. Ya dengan diperhatikan tamu itu, tentunya tamu merasa dihargai. Nah, kalau bahasa Jawanya adalah orang itu diuwongke gitu ya. Jadi kalau orang itu sudah dia orang kan atau dirajakan, tentunya si raja tadi juga akan tidak sungkan-sungkan untuk ngasih uang tip atau untuk ngasih sesuatu imbalan terhadap kita atau terhadap perusahaannya. Itu adalah dari segi attention atau perhatian. Yang ketiga adalah action. Action itu arti tindakan. Jadi segala sesuatu langkah kita, tindakan kita itu segalanya untuk memenuhi kebutuhan tamu. Jadi kita tidak hanya mentle, tidak hanya lenje-lenje, tapi semua kegiatan atau gerakan kita itu semata-mata diuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tamu. Tamu itu perlu apa? Kita segera action. Tamu itu apalagi jadi action kita atau dengan kita itu untuk memenuhi kebutuhan tamu. Jadi tamu itu merasa ya ampun di sini layani sesuai dengan proporsional. Atas yang nomor 4 itu ada ability. Ability itu adalah kemampuan. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk melayani tamu ya. Kemampuan itu sesuai dengan pengalaman dan pendidikannya ya. Jadi kemampuan ya pengalaman itu tidak terus orang itu harus sekolah S1, S2, sarjana, tetapi pengalaman itu contohnya teman-teman saya itu yang di luar negeri ya Mbak Stianingsi ya, terus Mbak Arsi, terus Mbak Tina ya, Ibu Faria, Bunda Farida, itu pengalaman sudah luar biasa. Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, tapi tepat guna. Nah, itu dinamakan ability atau kemampuan. Jadi kemampuan berdasarkan pengalaman dan pendidikan. Nah, jikalau itu ada yang membawa pendidikan, karena membawa kopernya tamu itu ada pendidikannya, ada pelatihannya. Nah, itu yang dimaksud ability, kemampuan berdasarkan pendidikan. Bawa piring, bawa tray dan sebagainya itu ada pendidikannya. Tapi kalau pengalaman itu learning by doing atau belajar dengan pengalaman, nah itu orang praktisi, itu bisa seimbang dengan pendidikannya. Yang kelima itu adalah appearance. Appearance itu ada penampilan. Jadi penampilan itu juga bisa membuat pelayanan yang baik ya. Kita dengan penampilan yang bagus. Penampilan itu ada secara fisik, ada non fisik. Kalau penampilan secara fisik itu bagaimana dandanan kita, bagaimana pakaian kita, bagian sisi ini. Tapi yang non fisik itu soalnya ada nilai dari penilaian dari tamu itu ada dua, yaitu tangible dan intangible. Tapi kalau kemampuan untuk melayani ya, kemampuan untuk komunikasi yang baik, nah itu kan intangible. Tadi tidak bisa disentuh dengan jari. Wah, kalau memberikan rasa nyaman, memberikan rasa tenang, ya itu kan tidak berbentuk fisik, tapi itu bisa dinilai dengan kenyamanan hati. Itu namanya intangible service. Yang keenam itu adalah accountability, yaitu tanggung jawab. Jadi maksudnya adalah perbuatan atau action kita dalam hal melayani tamu ataupun menyelesaikan keluhan tamu itu secara bertanggung jawab, bahwa kita itu
memberikan solusi atau memberikan kebutuhan tamu, memecahkan masalah tamu itu secara bertanggung jawab. Jadi kita memberikan solusi tapi ada bertanggung jawabnya. Itu tadi terjemahan mengenai layanan prima atau excellent service. Customer kita itu tidak harus beli, tapi customer kita itu adalah tamu. Ya, semua tamu itu customer kita. Artinya transaksi tidak hanya berbentuk uang, tetapi bentuk pelayanan. Terus inputnya adalah tidak hanya beruntuk uang saja, tapi bentuk kesehatan, ketenangan jiwa, dan lain sebagainya. Saya pikir itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.